Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah kumpulkan juga nantinya kita di dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kaum ibahiyah. Kaum ibahiyah di antara kaum yang mengaku sebagai sufi. Adapun kaum ibahiyah, maka i'tiqad mereka itu dan pekerjaannya meninggalkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Nah, jadi kelompok ibahiyah yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku sebagai sufi, mereka ini kada mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekalipun kemungkaran ada di hadapan mereka, mereka kada mau mencegah perbuatan mungkar tadi. Anak bini yang ada di bawah tanggungannya, anak bininya yang kada sembahyang di rumah, dibiarkannya. Ini yang kada mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Serta katanya bahwa kami tiada kuasa menahani diri daripada amar dan nahi. Ujarnya, kami pun kada mampu masih untuk melaksanakan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu alasannya. Maka betapa kami menyuruh orang berbuat ma'murat, segala yang disuruh Allah, dan menjauhi manhiyat, segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kami haja, ujarnya, masih belum mampu melaksanakan yang disuruh oleh Allah, dan kami pun masih belum mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan alasan itu lalu mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kada mau. Jadi anak yang sudah balik, anak bini-bini, bininya keluar rumah kada memakai kerudung, membuka aurat, dibiarkannya aja. Kada mau inya amar ma'ruf nahi mungkar, dengan alasan, ujarnya, aku pun kada baik jua masih. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar itu satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada tiap-tiap orang mukmin dan mukminah. Setiap orang wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang kada sembahyang itu berdosa. Nah, tetapi membiarkan anak dan bininya kada sembahyang
itu dosa yang lain lagi. Jadi dua dosanya. Satu, dosa meninggalkan sembahyang. Yang kedua, dosa kada menyuruh anak dan bini kada disuruh sembahyang. Nah, tapi kalau orang kada sembahyang, nah anak bininya disuruhnya sembahyang, ini satu dosa aja. Dosa meninggalkan sembahyang. Nah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kada berdosanya, kada dapat dosa di situ. Nah, tapi kalau orang tadi sembahyang kada, anak bininya kada disuruhnya sembahyang, anak bininya dibiarkannya keluar rumah membuka aurat, maka double dosanya. Dosa seorang kada sembahyang sudah, membiarkan anak bini kada sembahyang dosa lagi. Nah itu. Nah jadi kelompok ibahiyah ini mereka kada mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan ujarnya kami pun belum mampu lagi melaksanakan yang disuruh oleh Allah dan kami pun masih belum bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah padahal di dalam agama kita tiap-tiap orang itu wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dirinya belum mampu melaksanakan kebaikan yang disuruhnya itu, walaupun dirinya belum mampu meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran yang disuruhnya orang untuk meninggalkan tadi. Nah jadi ibahiyah ini beranggapan ujarnya bilanya belum baik kada bisa amar ma'ruf nahi mungkar, harus menjadi orang baik dahulu. Nah itu. Dan diharuskan oleh mereka itu berbuat zina. Nah, berbuat zina itu boleh ujarnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk, maka i'tiqad yang demikian itu kafir dan dhalalah, na'udzubillah minha. Kenapa jadi kafir? Satu, mereka membolehkan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka menghalalkan zina, membolehkan zina yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kelompok ibahiyah. Nah kemudian yang kelima, kaum haliyah. Kaum haliyah di antara 13 kaum yang di luar ahlus sunnah wal jamaah yang mengaku dirinya sufi. Adapun kaum haliyah maka adalah i'tiqad mereka itu dan dikatanya bahwa diharuskannya menari dan bertepuk tangan tatkala bernyanyi lalu ia pingsan. Jadi boleh ujarnya menari bertepuk tangan sambil bernyanyi. Kalau ibarat orang Arab sambil bersiir. Jadi sambil bersiir, bejugit, bertepuk tangan lalu ia pingsan. Maka kata segala muridnya bahwa adalah syekh kami di dalam sesuatu hal. Nah lalu pas pingsan tadi ujar nang murid, guru kami ini datang hal. Maka adalah pekerjaan yang demikian itu bersalahan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah bid'ah lagi dhalalah, na'udzubillah minha. Nah sedangkan orang-orang salih dahulu, orang-orang sufi dahulu, mereka itu pingsan diantaranya karena membaca Al-Quran, karena mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang neraka, pingsan. Kadada pingsan gara-gara nang besiir tadi. Nah itu sambil bertepuk tangan pingsan. Nah itu kaum haliyah. Nah kemudian yang keenam, kaum huriyah. Adapun kaum huriyah maka adalah i'tiqad keyakinan mereka itu seperti setengah kaum haliyah yang tersebut itu. Dan lagi pula kata mereka itu adalah datang kepada kami tatkala kami pingsan segala anak bidadari. Jadi ujarnya rahatan kami pingsan itu karena asik
bernyanyi, asik bersiir, sambil berjugit-jugit, bertepuk tangan, pingsan. Nah, lalu ujarnya, rahatan kami pingsan itu bidadari datang lawan kami. Ini pengakuannya. Maka kami jima dengan dia, bidadari tadi. Apabila sadar mereka itu daripada pingsan, maka mandi janabatlah mereka itu. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur lagi, dalalah juga sesat. Jadi rahatan kami pingsan itu jarnya datang bidadari, kami bersetubuh dengan bidadari tadi. Nah, bila sudah sadar mereka mandi junub. Nah, itu ini kelompok yang sesat juga. Berarti ada kelompoknya ini. Karena ditulis oleh Datu Kalampayan, berarti ada kelompok macam ini. Nah, kemudian yang ketujuh, kaum Waqifiyah. Adapun kaum Waqifiyah maka adalah mereka itu meninggalkan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Nah, kelompok Waqifiyah ini kada mau menuntut ilmu ma'rifat, kada mau. Kata mereka itu bahwa Allah Ta'ala sekali-kali tiada dikenal akan dia. Ujarnya, Allah Ta'ala itu kada bisa dikenal dan adalah hamba lemah daripada mengenal dia Allah. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir karena ingkar akan beberapa nas ayat Quran dan hadis. Padahal keterangan Al-Quran, hadis, Allah itu bisa dikenal melalui tanda-tanda kekuasaannya. Allah Ta'ala bisa dikenal melalui makhluk ciptaannya. Nah, kaum Waqifiyah tadi ini kada mau menuntut ilmu ma'rifat karena ujarnya Allah Ta'ala itu kada bisa sama sekali dikenal. Nah, itu pun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Nah, kemudian kedelapan, kaum Mutajahiliyah. Adapun kaum Mutajahiliyah maka adalah mereka itu memakai pakaian dan mengerjakan pakaian pasik. Jadi kaum Mutajahiliyah ini pekerjaannya pekerjaan pasik, pakaiannya pakaian pasik, membuka aurat atau tertutup aurat tetapi nampak lekukan tubuh amun perempuan. Jadi pakaiannya pakaian pasik, pekerjaannya pekerjaan pasik. Dan kata mereka itu, tak dapat tiada kami menjauhi ria pada diri kami. Ujarnya, amun kami berpakaian dengan pakaian yang baik, kami ria kaina. Amun gawian kami ini baik, kami ria kaina. Nah, jadi kaum Mutajahiliyah ini mereka kada mau memperbaiki pekerjaan mereka, akhlak mereka. Jadi gawian-gawiannya nang kada baik. Ujarnya, amun kami bebaik kaina ria kami. Nah, ini Mutajahiliyah. Maka pekerjaan itu dhalalah jua, sesat. Na'udzubillah min zalik. Dikira bujur padahal sesat. Sekilas mau kayak bujur, bebaik-baik pakaian jar amunnya pacangan ria jua. Nah, ini sudah pakaian kada baik, ria lah pulang, dubul. Nah, jadi ujarnya, kami kada hendak memakai pakaian yang baik, kami kada hendak mengerjakan pekerjaan yang baik karena kami ria kaina. Nah, itu. Ini pun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang kesembilan, kaum Mutakasiliyah. Kaum Mutakasiliyah ini kelompok yang bermalas-malasan, artinya kan Mutakasiliyah. Adapun kaum Mutakasiliyah maka adalah mereka itu meninggalkan berbuat usaha dan ikhtiar. Kada mau berusaha, di rumah aja. Kada mau berusaha. Imbah bang amun hendak dapat duit kayak apa, dan pergi mereka itu meminta pada tiap-tiap rumah dan kedai orang. Jadi bila hendak makan, hendak belanja, meminta-minta, mendatangi ke rumah-rumah orang dan toko-toko orang datang karena memenuhi perut mereka itu.
dan mengambil zakat dan sedekah segala manusia. Karena datang ke rumah-rumah orang, adakah pian zakat, minta zakatnya, berusaha kada mau. Nah, maka adalah pekerjaan itu bid'ah karena bersalahan dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun juga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Mutakasiliyah ini mereka menamakan dirinya dengan kelompok sufi. Ujarnya sufi, berusaha kada mau, tapi meminta-minta ke rumah-rumah orang. Nah, kemudian ke-10 kaum Ilhamiyah. Adapun kaum Ilhamiyah maka adalah i'tiqad keyakinan mereka itu seperti i'tiqad Dahriyah. Lagi enggan mereka itu daripada membaca Quran dan belajar ilmu. Jadi membaca Al-Quran kada mau, belajar ilmu, menuntut ilmu kada mau. Serta kata mereka itu bahwa Quran itu seperti suatu hijab kepada Allah Ta'ala, dan adalah yang diikut mereka itu perkataan hukama, ahli-ahli hikmah. Itu aja yang dipakainya. Belajar Quran, membaca Quran kada mau, belajar ilmu kada mau. Jadi yang diambilnya perkataan-perkataan hukama aja. Dan yang digemari mereka itu ahlul bid'ah dan segala syair hukama. Itu aja yang diketujuinya. Maka dijadikannya yang demikian itu akan thariqahnya, dan semata-mata umurnya masyghul, sibuk dengan belajar bait syair juga. Jadi habis umur sibuk belajar syair aja. Belajar Quran kada mau, menuntut ilmu kada mau, syair aja, kalam-kalam hukama aja yang didalaminya. Maka kaum itu pun bid'ah dalalah jua. Nah, kemudian yang ke-11 kaum hululiyah. Adapun kaum hululiyah maka setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa wujud Allah Ta'ala masuk kepada mereka itu. Jadi wujud Allah itu masuk ke dalam dirinya. Dan demikian lagi masuk pada segala jisim. Allah masuk pada segala benda. Hulul di bertempat. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir serta i'tiqad Nasara, orang-orang Nasrani. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya dan katanya bahwa harus boleh memandang kepada perempuan yang elok parasnya, perempuan yang cantik itu boleh dipandang ujarnya, dan kepada muda belia. Dan adalah mereka itu menari dan bersaluk, memakai distar atau naskah yang lain bersolik ada juga. Serta katanya elok paras itu, cantik itu satu sifat daripada segala sifat Allah. Turun ia kepada kami, seharusnya kami cium dan berdekap dengan dia. Jadi cantik, elok itu sifat Allah. Jadi kalau perempuan itu cantik, jadinya boleh dicium, boleh dipeluk, karena di situ ada sifat Allah. Di situ Allah hulul bertempat. Nah, maka pekerjaan itu semata-mata kafir dan dhalalah. Jadi seharusnya kami cium dan berdekap dengan dia, maka pekerjaan itu semata-mata kafir dan dhalalah. Nah, ini kelompok hululiyah tadi. Kata Syekh Abu Najib As-Suhrawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif qaddasallahu sirrah, adalah setengah daripada kaum hululiyah itu bernama Qalandariyah. Adalah ia mengharuskan segala pekerjaan, boleh ujarnya melakukan perbuatan apapun. Serta katanya apabila adalah kami suci daripada hawa nafsu, lagi tulus ikhlas kepada Allah, yaitulah kesudah-sudahan segala maksud.
Artinya kalau sudah di dalam hati ini bersih daripada hawa nafsu, artinya sudah bukan di bawah kendali hawa nafsu lagi, dan kemudian inya ikhlas, maka melakukan perbuatan apapun ujurnya boleh. Nah ini yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita Ahlus Sunnah kadang menggugurkan taklif syara. Nah kalau hululiyah ini bisa mereka menggugurkan taklif syara. Ujarnya kalau sudah ikhlas, terbebas daripada hawa nafsu, boleh kada sembahyang, boleh kada puasa, boleh kada berzakat. Adapun mengerjakan amal syariat itu, maka yaitu martabat segala awam yang kurang lagi turut-turutan. Nah, orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang berzakat itu orang awam jadinya, orang yang taklid itu orang awam jadinya nang sembahyang itu. Nah, maka adalah i'tiqad yang demikian itu kafir. Nabi aja sembahyang, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, inya kada dipadahakannya sembahyang itu, amal syariat itu hanya untuk orang-orang awam aja. Nah ya, maka i'tikad yang demikian itu kafir, yaitu i'tikad mulhid, kafir ingkar lagi zindik. Sepatutnya dibunuh akan dia jika ia enggan daripada taubat. Nah kalau hukum kita hukum Islam, orang yang mengatakan bahwa amal syariat itu hanya untuk orang awam, kalau orang khas kada perlu lagi mengerjakan amal syariat, nah ini orang disuruh tubat dahulu. Jakanya kita hukum Islam nih, disuruh tubat dahulu. Kalau kada mau tubat maka orang ini dibunuh. Nah, itu. Kata Imam Qurtubi, menyangka setengah daripada skala zindik batini bahwasanya amal syariat yang zahir seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan haji hanya dihukumkan dan diwajibkan atas orang awam jua. Nah, ujar orang kafir zindik nih, tiada atas orang yang khas. Adapun orang yang khas, orang yang khusus, maka tiada berkehendak ia kepada yang demikian itu, hanya berkehendak ia kepada barang yang hadir di dalam hati. Tapi kalau orang itu sudah di atas orang awam, orang khusus, itu tergantung geritik hatinya. Hendak sembahyang, hendak kada, iya kada, ujarnya. Nah ini kelompok nang sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ajaran nang itu tergantung geritik hati. Bila jahati sembahyang iya. Ini model kayak Nabi aja lagi langsung dari Tuhan menerima perintah, bilanya kada. Nah itu. Kata ulama, inilah i'tikad zindik dan kafir, itu i'tikad kafir. Maka dibunuh orang yang beriktikad seperti demikian itu, karena ingkar ia akan barang yang diketahui daripada syariat, bahwasanya segala hukum Allah Ta'ala daripada suruhnya dan tegahnya tiada diketahui melainkan daripada pihak segala pesuruhnya Rasulnya. Nah sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah, itu dari Nabi dan Rasul kita tahu. Kalau inya kada, langsung dari geritik hatinya. Bila hendak sembahyang, bila kada hendak sembahyang, iya kada sembahyang. Bila geritik hati puasa, inya. Bila geritik hatinya kada puasa. Nah padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, datangnya perintah dan larangan itu melalui Rasul. Kada kawa macam itu. Dari karena telah hasil pengetahuan yang putus dan yakin yang tetap dan mufakat, sepakat sekalian ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, bahwasanya tiada diperoleh jalan bagi mengenal segala hukum Allah Ta'ala daripada suruhnya dan tegahnya, melainkan daripada pihak segala pesuruhnya jua. Maka barang siapa menyangka-nyangka bahwa diperoleh jalan mengenal yang demikian itu, perintah dan larangan tadi, lain daripada jalan
yang pada pihak segala pesuruhnya bukan melalui para rasul, maka yaitu kafir karena disangkanya sampai kepada martabat nubuwah, berarti menganggap dirinya sebagai nabi. Nah, itu. Kata Imam Ghazali, jikalau menyangka seorang wali akan bahwasanya ada antaranya dan antara Allah Ta'ala martabat, si wali ini menyangka, mengatakan bahwa dirinya mempunyai pangkat di sisi Allah dan hal yang menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak, seperti disangka oleh kaum yang bersupi-supi dirinya, maka tiadalah syak, tiadalah ragu pada wajib membunuh dia. Jadi kalau ada orang wali, Bapak aku ujarnya wali, aku sudah sampai kepada suatu makam, suatu kedudukan yang mana ujarnya aku kada wajib lagi sembahyang, aku ujarnya kada wajib lagi puasa. Ini menggugurkan hukum syara pada dirinya, maka jarda tukang lampayan kada ragu lagi ini orang wajib dibunuh. Ini sudah keluar daripada agama Islam. Maka tiadalah syak pada wajib membunuh dia karena murtadnya. Membunuh seumpama orang itu terlebih baik daripada membunuh 100 kafir yang asli. Kalau orang kafir nang asli itu jelas inya kada kawa mengelabui umat, menipu umat. Tapi orang nang mengaku dirinya sufi itu bisa menyesatkan orang lain. Apalagi nang ikut mati jemaahnya bila mengaji lawan sidin tuh kayaknya bila sampai jadi wali, Pak nyaman kada bersembayangan lagi, jangan banyak nang itu umpatan. Nah, maka membunuh orang macam ini ujar Datuk Kalampayan lebih baik daripada membunuh 100 kafir yang asli. Orang kafir asli itu jelas kafirnya. Nah, orang yang macam ini tersembunyi kafirnya. Kalau orang kada berilmu, kada tahu bahwa itu ajaran nang sesat. Nah, jadi kita belajar bila bertemuan nang macam itu, pengajian nang macam itu, guru nang macam itu yang mengaku dirinya wali, kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah, menggugurkan taklif syara, itu jelas sudah. Itu ajaran nang sesat di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian selanjutnya ke-12 kaum wujudiyah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.